Kang Imron ini pernah bercerita katanya pernah didatangi yaitu salah satu sosok ular yang dimana katanya ular tersebut itu berubah tiba-tiba menjadi sosok wanita cantik. Biasanya sih kalau di sini dibilangnya apa? Onom ya. Kalau di sini itu dibilangnya onom gitu kan. Ada yang bilang onom, terus ada juga yang bilang ngipri gitu kan, seperti itu. Dia pingin ngikut tinggal di sini dan bahkan kesininya ya dia juga sempet pingin dinikahin sih, sempet gitu kan. Naik ke sini masih ular. Nah, jadi perempuannya itu pas di dalam di sini. Gitu. Cantik. Ya cantik sih gitu. Kalau menerima lamaran dari siluman ular cantik tersebut, nantinya diperlukan tumbal nggak seperti pesugihan-pesugihan di tempat lain? Enggak sih. Kalau dianya yang mau gitu. Kita nggak usah nggak ada syarat gitu ya. Kalau dianya yang mau. Cuman paling ya itu ketika ketika kita nggak bisa nahan gitu, terus kita berhubungan gitu ya? berhubungan punya keturunan, kalau perempuan kayaknya ya punya keturunan di sana ya kita kemungkinan itu paling umur ya gitu, paling umur karena kita harus bertanggung jawab untuk merawat anak yang di sana. Bagusnya ya kita kalau maupun nikah gitu ya, kita harus tahan nafsu ya, gitu bagusnya. Jadi jangan sampai kita ini. Mungkin kalau untuk saya menyarankan kalau untuk dinikahi mungkin Pakai KB gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya kembali ke rumahnya Kang Imron. Yang mana Kang Imron ini adalah salah seorang orang sakti, bisa dibilang orang sakti atau orang spiritual. Orang sakti di sini bukan sakti mandraguna ya, jadi orang yang mempunyai kelebihan kalau bahasa saya. Nah jadi Kang Imron ini adalah seseorang yang tinggal di tengah hutan. Bisa teman-teman lihat. Dari sana tuh, dari arah perkampungan, dari arah jalan raya kita ke sini tuh kurang lebih ada 1 kilometer lebih ya. Jadi kalau musim hujan saat ini, jadi kita harus ekstra hati-hati kalau bawa kendaraan bermotor. Nah jadi saya kembali ke sini karena ternyata Kang Imron ini banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis selama tinggal di sini. Bahkan hantu-hantu yang ada di sini siang hari aja suka menampakkan diri. Nah di konten kali ini Kang Imron akan kembali menceritakan kisahnya selama tinggal di hutan atau di sini. Baik itu gangguan kepada istrinya, anak-anaknya, dan kepada Kang Imron sendiri. Biar tidak gagal paham, teman-teman simak video ini sampai dengan tuntas. Ambil baiknya, buang buruknya. Bagi yang penasaran dengan alamat atau pengen tanya-tanya tentang apapun yang bisa saya jawab, silahkan follow dulu media sosial saya yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat updatean apa yang akan ditayangkan di YouTube. Nah, saya doakan yang selalu stay di channel ini mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja menuju ke rumahnya Kang Imron. Nah, di video sebelumnya banyak yang berkomentar, "Bang,
katanya di tengah hutan, tapi kok ada kendaraan bermotor ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini memang walaupun emang benar di tengah hutan, cuma kalau untuk kendaraan bermotor, tapi kita juga mesti hati-hati. Ini masih bisa. Cuman ini jalanannya belum ada batunya ya, atau belum istilahnya belum dicor. Jadi kalau musim hujan seperti ini, nih. Ini bekas roda kendaraan bermotor ya. Jadi kalau musim hujan seperti sekarang, jadi si ban motor itu anjlok atau mebes ya, jadi masuk ke dalam tanah, jadi susah sekali. Jadi mesti ekstra hati-hati. Soalnya ini emang licin juga gitu. Jadi bener di tengah hutan, cuman kalau untuk akses motor itu pun kalau motornya yang bannya udah setelan trail ya, jadi bisa. Kalau untuk setelan kota bisa, cuman ya agak licin juga gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya kembali ke sini karena ternyata Kang Imron ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat di luar nalar ya. Dari mulai diajak menikah sama Ipri. Soalnya di video pertama kita baru menyinggung saja, belum menceritakan detailnya beliau bagaimana diganggu sama siluman Ipri atau ular. Soalnya konon katanya di sini banyak sekali Ipri atau ular-ular yang kaya raya teman-teman. Cuman ya kembali ke kita. Jadi kalau kita nggak terlalu gimana ya, maksudnya, jadi kalau kitanya lemah, jadi mungkin akan tergoda dengan rayuan-rayuan Ipri yang kebanyakan mengajak menikah atau pengen dinikahi. Nah, alhamdulillah sekarang saya udah nyampe di lingkungannya rumahnya Kang Imron. Kalau ini seperti di video awal, ini adalah tempat memasak gula aren. Banyak yang bilang waktu di video pertama itu lahang, air lahang ya. Kalau ini kamar mandinya ya. Nah, jadi kita sekarang sudah berada di wilayahnya Kang Imron. Jadi kalau dari sini ke jalan itu kurang lebih ada 1,5 kilo kalau nggak salah ya. Tadi juga kita ke sini ban motor lumayan agak selip. Jadi mesti ekstra hati-hati juga. Jadi kalau seperti di video pertama, jadi rumahnya Kang Imron ini sejuk sekali ya. Soalnya benar-benar ini tidak ada tetangga. Dan kalau untuk sekarang ini jam udah memasuki jam 4:30 ya. Jadi udah terdengar hewan-hewan atau binatang-binatang yang khas di sore hari ya. Ada. Kalau di Sunda itu ada tongeret, ada apa gitu ya. Nah ini, Masya Allah. Kalau ini di dapurnya. Kalau untuk bincang-bincang kita seperti biasa, ini kita akan naik ke atas ya. Kalau teman-teman saya sih masih pada di belakang sana ya. Nah ini kalau untuk bertamu, mungkin kalau ada tamu biasanya Kang Imron suka menerima tamu di atas. Jadi tetap di bawahnya rumah, di atasnya tempat menerima tamu. Oke, kita akan lanjut saja berbincang-bincang dengan Kang Imron. Kita akan lanjut lagi nanti akan berbincang-bincang dengan sang istrinya ya, yang sering sekali digangguin oleh siluman ular. Kalau di sini masalah sekali ya. Jadi emang lingkungannya ini hutan semua. Jadi kita akan lanjut menunggu teman-teman saya masih di belakang. Di sini udah ada Salja Channel. Sehat kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi nanti kita kalau untuk ngobrol-ngobrolnya kita akan bareng-bareng sama teman-teman ya. Wow. Ini view-nya luar biasa kalau dari atas. Nah. Jadi kalau di pagi hari ini lumayan mantep. Bisa ngopi sambil lihat pemandangan dengan udara fresh. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama rekan-rekan sudah sampai di rumahnya Kang Imron yang menurut kabarnya itu sudah lama tinggal di tengah hutan, bahkan sampai 20 tahun. Wow, siapa yang bisa ya tinggal selama 20 tahun kecuali orang-orang yang mempunyai kelebihan. Dan di sini saya akan bertanya pengalaman beliau tinggal di tengah hutan Ciamis yang konon kabarnya hutannya itu paling luas se-Pulau Jawa. Ditambah juga nanti kita akan bincang-bincang tentang pengalaman beliau mengenai pesugihan karena pernah didatangi oleh Ipri atau siluman ular. Nah sebelumnya kita akan menyapa dulu. Assalamualaikum Kang Imron. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini Kang Imron
Saya jauh-jauh datang ke sini ya, ingin tanya tentang pengalaman Kang Imron selama 20 tahun dan ceritanya tentang pesugihan siluman ular. Boleh diterangkan Kang Imron? Ya. Terima kasih ya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke saudara-saudara yang telah jauh-jauh datang ya sini, dan alhamdulillah kita bisa kumpul ya di tempat ini, yang mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kalau ngobrolin pengalaman ya kayaknya sih ada ya, ada gitu. Bisa dibilang banyak sih bisa ya, karena kita udah lama kan tinggal di sini gitu kalau dari sisi pengalaman. Terus ya yang namanya mistis ketika kita tinggal di tengah hutan udah jelas ya. Kenapa? Karena ya yang namanya kita tinggal di tengah hutan, terus kayaknya lebih banyak bergaulnya itu dengan urusan-urusan mistis ya daripada dengan warga setempat gitu kan. Iya, seperti betul. itu ya. Gitu. Ya kalau tinggal di sini ya saya maaf ya, saya yang ininya kalau tinggal di sini itu udah sekitar hampir 8 tahun lah kita tinggal di sini. Oh, jadi cerita yang sebetulnya itu bukan 20 tahun tapi Ya, 8 tahun. kita tinggal di sini gitu. Ya gitu. Tadinya kita tinggal di sini itu ya gimana ya, yang namanya kita hidup kan seperti itu ya. Udah jelas lah gitu. Untuk pembahasan tentang ular ya. Jadi di konten sebelumnya Kang Imron ini sudah pernah bercerita kepada kita, tapi dengan berhubungnya waktu yang hampir menjelang Iya. maghrib ya di konten sebelumnya, Kang Imron ini pernah bercerita katanya pernah didatangi yaitu salah satu sosok ular yang dimana katanya ular tersebut itu berubah tiba-tiba menjadi sosok iya. wanita cantik. Iya. Nah, itu boleh dijelaskan Kang seperti apa? Jadi sebetulnya ular itu ular apa sih? Apakah ular jadi-jadian atau memang ratu ular ataukah memang perwujudan dari sosok ratu ular yang bisa disebut apa sih namanya? Nyi Blorong. Kalau di ini enggak ya gitu. Kalau dibilang perwujudan dari Nyi Blorong sih kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak gitu. Karena saya yakin kok di setiap daerah itu ada ya, ada gitu. Apalagi di sini kan tuh di bawah ada bagian lembah, terus ada sumber mata air. Biasanya sih kalau di sini dibilangnya onom ya, kalau di sini itu dibilangnya onom gitu kan. Ada yang bilang onom, terus ada juga yang bilang ngipri gitu kan, seperti itu. Berarti onom atau ono? Onom gitu. Ada yang dibilang seperti itu ya, maaf ya gitu. Kalau itu sih ya saya pernah itu pas kemarin kan pernah diceritain ya, itu kejadiannya pas penebangan kayu gitu kan, seperti itu. Dia pernah datang ke sini kan, dia pingin ngikut tinggal di sini, dan bahkan kesininya ya dia juga sempat pingin dinikahin sih, sempet gitu kan. Pengen dinikahin sama Kang Imron. Sempet dia juga gitu. Nah itu Kang, ceritanya dia itu bisa jadi pengen dinikahi sama Akang. Apakah dia minta langsung ke Akang? Kalau misalkan bahasa kitanya, Kang nikahin saya dong, saya nggak punya rumah, atau seperti apa itu? Terus kan yang namanya bangsa kayak gitu ngajakin pasti ada iming-imingnya harta. Iya. Nah pada saat itu diperlihatkan nggak hartanya gitu? Kalau sampai diperlihatan sih enggak ya gitu, emang sih. Jadi gini ya, nggak tahu sih kalau itu terserah ya, kembali ke pola pandang masing-masing ya, pola pikirnya masing-masing. Tapi ini saya ceritakan yang saya alamin kan gitu. Walaupun ya kadang-kadang kan kita juga susah ya untuk menceritakannya, susah. Kadang-kadang orang anggap kita menghayal, kadang-kadang anggap kita lagi ngigo. Ya udahlah, terserah gitu orang mau bilang apa. Yang jelas karena saya yang ngalamin sendiri kok hal itu gitu. Jadi dia itu awalnya kan ngikut nginep karena tempatnya diganggu. Kesininya Atau malam itu kan? itu malam gitu, malam-malam
Dia ngikut sini, pas saya persilahkan dia masuk ke sini nih, ke kamar yang ini gitu. Itu sih kalau perasaan, kalau saya sampai nganterin kan ke sini sampai dilihat gitu. Pas di sini berubah jadi berarti pas Kang Imron nganterin dari sana enggak, dari itu lewatnya jadi kayak tembus dinding gitu. Jadi dari pojok itu naik ke sini. tembus tembok berarti. Iya, kayak tembus ini, tembus bambu ya, tembus dinding gitu, tembus. Perwujudannya masih ular. Masih ular. Tapi tembus dinding. Naik ke sini masih ular. Nah, jadi perempuannya itu pas di dalam di sini. Gitu. Cantik. Ya cantik sih gitu. Pakai seksi gitu. Enggak sih, kalau pakaiannya sih kayak Zaman dulu gitu. gimana ya, kayak pakai baju kebaya itu kan kayak gitu. Oh, Kayak jadi kayak pakai kebaya. samping. Kayak gitu. Ya kalau bisa dibilang sih, ya kalau kita mau iniin, ya kayak ratu juga kan gitu, seperti itu bentuknya, seperti itu, rambutnya panjang segini. Ada mahkotanya itu. Enggak sih, enggak cuman pakai apa itu, pakai enggak mahkota kayak yang diinin, enggak. Sanggul mungkin ya. Iya kayak gitu. Tapi dia sempat ngobrol sama Akang nggak waktu itu? Iya, dia cuman ngikut nginep, terus kesininya lagi dia datang. Cuman kalau datang ke sininya dia langsung memperlihatin sosok perempuan. Ya gitu katanya, karena dia udah ditolong, udah dikasih izin nginep, ya dia mau berterima kasih gitu, seperti itu. Dan kesininya malahan dia ya pingin dinikahin, terus juga dia ya menjanjikan lah Harta. ini, walaupun ya kita nggak pernah lihat kok, nggak pernah lihat, dan kita nggak pernah turun ke sana. Walaupun kita diajak turun ke sana, kita nggak pernah turun. Kalau lokasinya sih areanya sebelah sana, itu dari sini ke sana. Kalau untuk sekarang itu ularnya masih ada di sini apa udah pindah kan? Kayaknya sih masih ada ya, karena ketika saya baik nyabit rumput ke bawah Ya. gitu ya, ya perasaan kita sering lah, perasaan kita sering. Cuman mulai sekarang itu dia nggak berani naik ke sini gitu, karena Merasa dipantau gitu ya. iya, karena ya sempat kita marahin juga kan, takutnya kan ganggu anak, ganggu istri ya, kayak gitu. Itu berarti pada saat berarti yang kedua kalinya, berarti yang ngajak nikah berarti kedua kali. Yang kedua kali, jadi kan dia nginep nih, Ya. terus berapa hari dia nginep di sini, terus kita anterin ke sana. Oh, dianterin. Dianterin pulang gitu kan, sampai kita itu dulu nganterinnya itu malahan dibantu juga sama teman-teman dari Lembang gitu. Kebetulan ada teman-teman spiritual dari sana ngebantuin kita yang nganterin ke sana gitu. Maksudnya Terus? itu dianterinnya apa diiringin saja, apa misalkan dibopong atau gimana gitu? Enggak, kita jalan aja, kita jalan. Dia di depan gitu. Ya kalau menurut penglihatan saya, dia jalan di depan kita Ular. gitu. Apa manusia pada saat dianterin? Kalau saat dianterin dia udah perempuan ya, Oh. berbentuk perempuan cantik. Kalau dianterin. Ini cantiknya secantik apa nih ya? Susah Lebih sih. Cantik dari artis Luna Maya atau bagaimana? Gimana ya? Kalau kita bandingin susah sih. Ya susah ya. Cantiknya Bahkan melebihi kecantikan manusia begitu. iya, Masya Allah. itu melebihi lah. Enggak, yang saya penasaran gini Kang, mungkin kan dia bahasanya seperti ini ya. Kalau saya terawang gitu mungkin, Kang, ayo nikah, nanti saya kasih uang. Itu bahasanya seperti apa sih gitu, yang lebih cocoknya Ya gitu. Jadi dia bilang gini, kalau bahasa ininya ya, Bahasa Sunda aja nggak apa-apa. orang yang non intinya orang yang balas budi gitu. Gara-gara pernah pernah diizinan meeting di dia gitu. Jadi orang hayang balas budi, kayak urang kieu nya di pasihan harta itu ieu, asalkan anjeun daek ngawin ka kaula gitu, seperti itu. Terus jawaban Akang saat itu? Ya ditolak. Nggak, maksudnya kan kalau mungkin kalau modelnya teman saya kan mungkin pasti kabitalin. Itu
Kang ngajar aja tadi. Mungkin bahasanya ada nggak sedikit tertarik atau gimana, sempat terpikir Ya kesana kalau perasaan sih ya manusiawi ya kita ada karena lihat ininya, tapi ya alhamdulillah karena kita sadar kok dia dan kita itu kan beda alam ya, beda alam. Terus juga kan ya kita manusia ya berarti berjodohnya dengan manusia, bukan dengan makhluk-makhluk yang kayak gitu. itu sempat ditanyain namanya nggak? Namanya dari namanya siapa, keturunannya siapa gitu kan, biasanya kayak gitu juga katanya punya keturunan gitu. Ada. Udah boleh disebutkan? Nggak boleh? Nggak sih. Oh jangan. Oh takutnya datang gitu ya. Takutnya gini ya, maaf ya. Takutnya gini kan. Dulu juga kan pernah tuh ada yang ngelamar ya. Sampai di sana nyimpen sesajen segala macam gitu. Kalau kita, maaf ya, kalau kita ungkapkan namanya Takut disambat gitu ya. takutnya gitu. Maaf ya, bukan kita ini karena Iya. ya dia juga meminta ke saya itu untuk merahasiakan kalau soal nama ya. Berarti sampai saat ini Ngipri tersebut masih ada berarti. Masih. Cuman ya udah akur gitu ya. Dan dia juga udah nggak berani naik ke sini gitu karena ya udah kita batasin gitu. Jadi jangan naiklah ke sini apalagi kalau tujuannya buat mengganggu gitu. Ya gitu sih kalau saya pengalamannya, intinya ya kita hidup di alam kayak gini berarti ya kita harus tahu kok batasan mereka, batasan kita, kesana aja kok. Ini ceritanya menarik ya. Biasanya kan orang mendatangi pesugihan, tapi ini justru sebaliknya, pesugihan datang ke orangnya. Nah itu yang membedakan. Nah tapi yang menjadi pertanyaan, kalau melakukan pesugihan atau menerima lamaran dari siluman ular cantik tersebut, nantinya diperlukan tumbal nggak seperti pesugihan-pesugihan di tempat lain? Enggak sih, enggak ya. Katanya gini ya, kalau yang misal gitu ya. Kalau ini ya, jadi kalau dianya yang mau gitu, kita nggak usah nggak ada syarat gitu ya. Kalau dianya yang mau, cuman paling ya itu ketika ketika kita nggak bisa nahan gitu, terus kita berhubungan gitu ya. berhubungan punya keturunan, kalau perempuan kayaknya ya punya keturunan di sana ya kita kemungkinan itu paling umur ya gitu, paling umur karena kita harus bertanggung jawab untuk merawat anak yang di sana. Seperti itu sih. Tarma tadi Berarti setengah hidup di dunia, setengah lagi hidup di Iya. alam gaib mengurus anak dari siluman ular cantik di sini. Kalau kita punya anak, punya keturunan, makanya ya bagusnya ya kita kalau mau pun nikah gitu ya, kita harus tahan nafsu ya, gitu bagusnya. Jadi jangan sampai kita ini. terjadi. Tapi kalau bawaannya seksi kayak gitu ya mungkin tahan. Ya kalau lagi kecantikannya melebihi manusia biasa. Ya Gitu mungkin ya. kalau untuk saya menyarankan kalau untuk dinikahi mungkin Pakai KB gitu. Beauty KB terlebih dahulu mungkin kan. iya. Ya kalau istri saya sih bisa ya kayaknya, cuman kalau yang kayak gitu sih nggak tahu ya. Nah, menurut pengalaman Akang tersendiri ini kalau memang menikah sama bangsa kayak gitu itu selayaknya kita berhubungan dengan istri atau dengan manusia atau bagaimana itu? Atau cuman hanya berhalusinasi atau bagaimana? Ya kalau saya sih nggak pernah ya, karena saya nggak pernah nikahin gitu ya. Jadi kalau soal itu saya juga nggak bisa nerangin ya, karena saya nggak pernah nikahin gitu. Ya kayak ketemu aja, kayak gini kan orang lain bilang wah itu mah halusinasi kan, lah itu mah hayalan, lah itu mah kayak gitu kan, seperti itu ya. Kayaknya kalau kita nikah juga ya orang bilang pasti wah itu mah kayak halusinasi kayaknya gitu, karena anggapan orang itu seperti itu kan. Walaupun ya kita yang menjalanin kayaknya ya kita kayak nikah resmi aja, kayak nikah sama istri gitu kan, seperti itu.
Nah Kang, yang jadi pertanyaan gini Kang, itu kan datang ke Akang kan berwujud manusia ya. Nah Akang pernah bersentuhan fisik gak, misalkan salaman atau ya intinya bersentuhan badan gitu? Enggak sih, Enggak. enggak pernah. Nah itu kalau yang Akang lihat itu kalau misalkan disentuh itu keras nggak, maksudnya apakah misalkan apa namanya tembus atau enggak gitu? Enggak sih, enggak pernah. Karena kita ngobrol juga ada jarak gitu. Jadi kayak dari sini ke sana ke istri gitu. Jadi kita nggak pernah dekat ngobrol Tapi juga. kalau yang saya bayangkan, yang kalau di film-film tuh kan konon sih, yang nikah sama ipri itu ada yang masuk ke raga istri. Jadi kalau berhubungannya tetap sama istri, cuman jadi kayak berhubungan sama dua jiwa gitu. Apakah benar atau seperti apa? Nggak tahu Nggak sih. juga ya? Nggak tahu ya. Karena belum pernah. Kata saya juga kalau pernah nyoba sih kayaknya bisa nerangin gitu ya. Bener ya. Karena kita belum pernah nyoba gitu dan nggak mau nyoba ya gitu. Jadi kita nggak bisa nerangin kalau ke arah sana gitu. Kalau ke ya arah berhubungannya sih kita nggak bisa ngobrol ya, nggak bisa ini karena nggak pernah nyobain sih, nggak tahu. Ini Kang, yang sesuai dengan penglihatan Akang aja, di dunia perfilman sering diceritakan kalau hantu atau jin itu tidak napak bumi. Dari yang dilihat sama Akang, siluman ratu cantik ular ya, siluman ular cantik lah gitu ya, itu napak ular atau tidak gitu Kang? Jadi sih nyentuh sih. Oh, nyentuh. Kalau saya lihat itu nyentuh gitu, cuman nggak seperti manusia ya. Jadi ibarat kata walaupun ada rumput, rumputnya itu masih Berdiri. utuh gitu. Nyentuh sih kalau saya lihat itu. Oh, jadi kayak bayangan barangkali, tapi Iya, itu lebih nyata gitu ya. Gitu. Jadi, emang yang lucu di perbincangan kita, jadi ular disuruh KB. Ya, Disuruh pakai kondom. Ya mungkin teman-teman semua ambil sisi positifnya saja, dan mungkin obrolan kita nanyanya itu obrolan yang polos ya. Jadi kita itu mewakili apa yang ada di benak teman-teman yang lihat video kita. Iya. Adapun yang masuk akal ya itu hanya pembelajaran saja. Yang tidak masuk akal anggap saja ini sebagai hiburan pelajaran saja. Ya. Bahwasanya makhluk-makhluk seperti itu, seperti hal-hal gaib itu emang benar ya Pak ya, ada. Ada. Gitu. Jadi tapi bukan untuk dijadikan teman hidup. Gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Akang, biasanya mantep gitu kata-kata. Ya kalau dari saya gini aja ya. Ya kita kan walaupun kita ketemu makhluk yang kayak gimana ya, yang kayak saya alamin, kita ketemu sama sosok siluman ular. Ya sebenarnya kita cukup tahu aja gitu, cukup tahu lah, walaupun dia ngajak gimana ya kita nyadar diri aja kita ini manusia gitu. Jangan sampai kita terjerumus ya ke alamnya, terjerumus dengan rayuannya kan seperti itu. Terus di sini juga ya saya ibarat kata ya kita harus tahu gitu batasan kita. Oh, kita sampai sini, ada makhluk ini di sini kan seperti itu. Jadi sebenarnya kesana aja, toh benar-benar kita itu hidup berdampingan dengan makhluk yang lain gitu. Dan kita tetap menghargai mereka semua gitu ya. Kenapa kita harus menghargai? Kalau prinsip saya ya karena mereka juga sama lah, makhluknya Gusti Allah, sama diciptakan sama Gusti Allah gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita saling menghargai gitu ya. Ya kita enggak bakalan ada ini kan, enggak bakalan ada gangguan kan seperti itu. Kalau saya sih prinsipnya ke sana gitu. Iya. Terima kasih ya Kang Imron atas petuahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang kita perbincangkan. Insya Allah kalau misalkan kita mencintai alam, maka alam pun akan mencintai kita. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Kami tutup perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.